Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai kasus Pulau Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Richard Sandra Putra dengan NPM 2312011509. Saya Imelda Putri Danalau dengan NPM 2312011570. Saya Rizky Ramdan Bosi dengan NPM 2312011430. Saya Liasa Ashar dengan NPM 23120113. Saya Marsa Adelia Mayufa dengan NPM 2312011376. Saya Yusuf Fitriani dengan NPM 2312011155. Saya Rifka Fakira dengan NPM 2312011523. Saya Miko Deslikan Elwin dengan NPM 2312011433. Saya Muhammad Farizin Elsyah, NPM 23520111152. Dan saya Jihan Febriani dengan NPM 2312011153. Dasar hukum putusan ICJ atas sengketa Pedra Branca. Putusan Mahkamah Internasional dalam sengketa kedaulatan Pulau Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif, bukan hanya satu perjanjian. ICJ mengacu pada satu Perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1824 sebagai titik awal sejarah kedaulatan. Yang kedua, dokumen dan korespondensi historis, termasuk surat-surat penting dari tahun 1953. Yang ketiga, ada prinsip hukum internasional seperti effectivities, yaitu pengelolaan nyata wilayah, dan recognition atau pengakuan atau ketidakberatan. Intinya, ICJ menegaskan bahwa kedaulatan tidak hanya dilihat dari perjanjian awal, tetapi juga dari tindakan nyata negara setelahnya. Dalam kasus ini, pengelolaan oleh Singapura dan tidak adanya keberatan dari Malaysia menjadi faktor kunci. Selanjutnya yaitu prinsip hukum internasional yang diterapkan. Prinsip utama yang diterapkan ICJ adalah activities, yaitu tindakan nyata dan berkelanjutan Singapura dalam mengelola Pedra Branca sebagai bukti kedaulatan yang sah. Malaysia dianggap melakukan acquiescence karena tidak memprotes tindakan tersebut selama puluhan tahun, sehingga sikap diam ini dipandang sebagai pengakuan implisit terhadap penguasaan Singapura. Penerapan kedua prinsip ini menunjukkan bahwa sikap negara dalam praktik kenegaraannya memiliki bobot hukum yang sangat kuat. Selain itu, ICJ juga menerapkan prinsip estoppel, yaitu mencegah Malaysia menarik atau mengubah klaimnya setelah sebelumnya menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Kombinasi ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh sejarah, tetapi terutama oleh praktik negara yang faktual dan berkesinambungan. Kasus ini kemudian menjadi preseden penting bagi sengketa wilayah internasional di masa depan. Kronologi dan fakta kasus. 1. Uraian kronologis sengketa. Sebelum 1847, Pedra Branca berada di bawah kedaulatan Kesultanan Johor. 1847 sampai dengan 1851, Inggris membangun mercusuar Horsbrook di Pedra Branca tanpa protes Johor. 1953, sudah resmi Johor menyatakan tidak mengklaim Pedra Branca. 1979 sampai dengan 1980, Malaysia menerbitkan peta resmi memasukkan Pedra Branca. 2003, kedua negara sepakat membawa sengketa ke ICJ. 23 Mei 2008, ICJ memutuskan status hukum Pedra Branca setelah memeriksa bukti dan sidang intensif. 2. Pihak-pihak yang bersengketa, Malaysia sebagai pemohon, Singapura sebagai termohon. Kedua negara menggunakan argumen sebagai dasar historis yang berbeda. Fakta relevan dan bukti hukum. 1. Fakta relevan. ICJ menemukan bahwa sejak 1851 Singapura melakukan berbagai tindakan nyata dan berkelanjutan atas Pedra Branca seperti pembangunan dan pengelolaan mercusuar, investigasi kecelakaan maritim dan aktivitas administrasi lainnya tanpa protes dari Malaysia. Sementara itu, Malaysia tidak dapat menunjukkan tindakan penguasaan yang sebanding setelah masa kolonial sehingga memperlemah klaim asalnya. Yang kedua, bukti hukum. ICJ menganggap dokumen resmi seperti
korespondensi tahun 1953 yang menyatakan Johor tidak mengklaim Petra Branca, serta sikap diam Malaysia sebagai acquiescence sebagai bukti hukum yang sangat kuat. Bukti ini dipadukan dengan prinsip efektivitas dan estopel untuk menunjukkan bahwa tindakan efektif dan ketiadaan protes menjadi dasar hukum utama dalam menetapkan kedaulatan. Dalam penyelesaian sengketa kedaulatan Petra Branca, Middle Rocks, dan South Ledge, Malaysia dan Singapura sepakat membawa kasus ini ke ICJ. Secara prosedural, yurisdiksi ICJ disepakati kedua negara tanpa perdebatan, sehingga mahkamah dapat langsung memasuki tahap penyelesaian substansial. Proses dimulai tahun 2003 diikuti pertukaran memorial, counter memorial, reply, dan rejoinder hingga sidang lisan pada 2007 di Den Haag. Dalam persidangan, kedua pihak menghadirkan argumen, bukti, serta saksi ahli di hadapan 15 hakim tetap dan hakim ad hoc dari masing-masing negara. Akhirnya, keputusan dibacakan pada 23 Mei 2008 melalui pemungutan suara mayoritas. Proses ini menunjukkan penerapan prinsip adversarial dan kesetaraan senjata, di mana kedua pihak mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti. Mekanisme ICJ dinilai efektif karena mampu memberikan analisis mendalam berdasarkan data historis, geografis, dan hukum, sambil menjaga netralitas mahkamah. Yang ketiga ada argumen hukum para pihak. Malaysia menekankan titulis historis Johor berdasarkan perjanjian kolonial dan peta abad ke-19, serta berargumen bahwa pembangunan mercusuar oleh Inggris tidak menghapus kedaulatan Johor. Singapura menolak klaim sejarah tersebut dan fokus pada efektivitas berupa pengelolaan, pembangunan, dan pemeliharaan mercusuar. Sejak 1851, sebagai bukti penguasaan nyata, kedua pihak mengajukan bukti historis dan peta. Namun berbeda fokus, Malaysia pada kesinambungan titulus, Singapura pada praktik negara yang efektif. Yang keempat ada pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa. ICJ atau International Court of Justice menggunakan prinsip efektivitas sebagai faktor utama. Melalui tindakan nyata lebih menentukan dibanding titul sejarah. ICJ memutus Petra Branca untuk Singapura, Middle Rocks untuk Malaysia, dan South Ledge mengikuti Middle Rocks berdasarkan prinsip geografis. Putusan ini menegaskan tren hukum internasional bahwa penguasaan efektif dan konsisten lebih kuat daripada klaim historis semata. Baik, materi selanjutnya adalah putusan atau kesepakatan akhir. Mahkamah Internasional atau ICJ pada 23 Mei 2008 memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Petra Branca yang disebut Malaysia sebagai Batu Putih berada di tangan Singapura. Sebaliknya, kedaulatan atas dua fitur maritim terdekat, terumbu karang tengah atau Middle Rocks, diberikan kepada Malaysia, sementara status terumbu karang selatan atau South Ledge ditetapkan akan belong to the state in the territorial waters of which it is located, yang berarti kepemilikannya bergantung pada ketetapan batas maritim di perairan sekitarnya. Putusan ini bersifat final dan tanpa banding, sehingga mengikat kedua belah pihak. Keputusan ICJ ini merupakan contoh nyata dari penyelesaian sengketa secara damai melalui yurisdiksi peradilan internasional yang menjadi pilar penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Selanjutnya, tindak lanjut dan implementasi keputusan. Pasca putusan, kedua negara membentuk Joint Technical Committee atau GTC untuk memastikan implementasi teknis berjalan efektif. Komite ini menangani delimitasi perbatasan, navigasi, hingga penegasan koordinat maritim di sekitar Petra Branca. Kehadiran GTC menjadi bukti bahwa putusan pengadilan internasional tidak hanya berakhir di meja hukum, tetapi juga diterjemahkan ke dalam tata kelola praktis di lapangan. Isu South Ledge menjadi agenda penting dalam implementasi, karena ICJ tidak menentukan kepemilikannya secara langsung. Malaysia dan Singapura memilih diplomasi lanjutan dalam menentukan batas maritim dan tidak menggunakan pendekatan konfrontatif. Proses ini menunjukkan komitmen kedua negara terhadap itikat baik atau good faith dan menjadi presiden bahwa implementasi putusan internasional dapat berjalan damai tanpa menimbulkan ketegangan baru. Baik, materi selanjutnya adalah dampak terhadap hukum internasional dan hubungan antar negara. Kasus Petra Branca memperkuat prinsip efektivitas dan memperjelas bahwa klaim historis tidak cukup tanpa tindakan administratif dan penguasaan yang nyata oleh negara. Putusan ini memperkaya jurisprudensi internasional dan sengketa kedaulatan dan menjadi referensi bagi negara lain untuk memperkuat dasar hukum atas wilayahnya. Selain itu, kasus ini memperkuat kredibilitas ICJ sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang objektif dan dihormati secara global.
Secara hubungan bilateral, putusan ini mengubah sengketa menjadi momentum kerjasama antara Malaysia dan Singapura, membuktikan bahwa penyelesaian perselisihan wilayah tidak harus menjadi sumber permusuhan, melainkan dapat menjadi pintu diplomasi baru. Dampaknya juga terasa pada tingkat regional, khususnya ASEAN, di mana penyelesaian melalui jalur hukum semakin dipandang sebagai mekanisme yang efektif untuk menjaga stabilitas kawasan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dasar hukum ICJ dalam menentukan kedaulatan Pedra Branca adalah kombinasi dokumen historis dan prinsip hukum internasional kebiasaan, termasuk Perjanjian 1824 dan Korespondensi 1953, serta prinsip pengakuan dan estafel. ICJ menilai bahwa bukti historis harus didukung tindakan negara yang nyata. Prinsip efektivitas diterapkan ICJ dengan menilai tindakan nyata Singapura dalam mengelola Pedra Branca secara berkelanjutan dan tanpa protes Malaysia. Efektivitas tindakan tersebut ditambah sikap diam Malaysia menjadi faktor utama yang mengalihkan kedaulatan kepada Singapura. Hal ini menegaskan pentingnya tindakan konkret negara dalam mempertahankan klaim wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.